Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini kembali kita mendengarkan renungan malam. Pada sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini kembali kami diingatkan bahwa kami hidup semua oleh karena kemurahan Tuhan, karena Engkau selalu melindungi dan memelihara kami sehingga kami mampu dan ada sebagaimana adanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, renungan malam hari ini dengan tema Kain dan Habil diuji, diambil di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 15. Kain dan Habil adalah anak-anak Adam. Berbeda sekali dalam tabiat mereka. Habil memiliki roh kesetiaan kepada Tuhan. Ia melihat keadilan dan rahmat di dalam hubungan karib terhadap umat yang berdosa. Dan Habil adalah orang yang menurut dan dia tetap setia, bahkan dia melakukan apa yang dilakukannya. Nah, kedua bersaudara ini telah diuji sebagaimana Adam telah diuji sebelumnya, untuk membuktikan apakah mereka mau mempercayai dan menurut firman Allah. Mereka mengetahui akan persediaan yang telah diadakan untuk keselamatan manusia dan mengerti tata cara persembahan yang telah ditetapkan Allah. Nah, di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1-15 itu terjadi peristiwa bagaimana mereka mempersembahkan atau korban persembahan untuk Allah. Api memancar dari sorga dan membakar korban itu. Itu persembahan dari Habil. Tetapi Kain telah melanggar petunjuk dan perintah Tuhan yang jelas itu, dengan hanya membawa persembahan buah-buahan. Tidak ada tanda-tanda dari sorga bahwa persembahannya diterima. Jadi Kain mempunyai sesuatu keinginan, sesuatu dalam hatinya. Maka Habil adiknya diajak untuk menghampiri Allah dengan cara seperti yang telah dijelaskan. Tetapi bujukan Habil itu hanya membuat Kain lebih nekat untuk mengikuti kemauannya. Sebagai anak sulung, ia merasa terlalu tinggi untuk menerima nasihat saudaranya, dan ia pun menolak. Kain datang ke hadapan Allah disertai persungutan dan tidak percaya di dalam hatinya sehubungan dengan korban yang dijanjikan itu dan perlunya persembahan korban itu. Pemberiannya tidak menyatakan adanya pertobatan akan dosa yang telah yang dilakukan Kain. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara. Sesudah ia mati, dalam Ibrani 11 ayat 4. Habil dapat memahami prinsip-prinsip penebusan yang agung itu. Ia melihat dirinya sebagai seorang yang berdosa, dan ia melihat dosa serta hukumannya, yaitu kematian, dan di antara jiwanya dan perhubungannya dengan Tuhan. Habil membawa korban yang tersembelih itu kehidupan yang dikorbankan. Dengan demikian ia mengakui tuntutan-tuntutan hukum yang telah dilanggar. Melalui darah yang tertumpah ia memandang kepada korban yang akan datang, Kristus yang mati di atas salib Golgota, dan sambil berharap kepada penebusan yang diadakan di sana. Ia mempunyai bukti bahwa ia benar dan persembahannya diterima. Sedangkan Kain mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar dan menerima kebenaran-kebenaran ini, sebagaimana halnya dengan Habil. Kain bukanlah merupakan korban dari suatu tindakan yang sewenang-wenang. Seseorang tidak dipilih untuk diterima Tuhan, yang lain untuk ditolak.
Habil memilih iman dan penurutan. Kain memiliki tidak percaya dan berontak. Disinilah letaknya Kain bermasalah. Nah, Kain dan Habil menggambarkan dua golongan yang akan ada di dalam dua ini sampai kesudahan zaman. Satu golongan yang akan berharap kepada korban yang telah ditentukan bagi dosa, yang lainnya sengaja bergantung kepada jasa baik diri mereka. Usaha mereka ini adalah suatu korban tanpa jasa pengantaran ilahi. Dengan demikian itu tidak akan dapat membawa manusia kepada satu keadaan yang diperkenankan Allah. Hanya melalui pengorbanan Yesus bahwa pelanggaran-pelanggaran kita dapat diampuni. Mereka yang tidak merasa perlunya darah Kristus, yang merasa bahwa tanpa anugerah ilahi, mereka dapat dengan melalui usaha sendiri untuk memperoleh persetujuan Allah, sedang berbuat kekeliruan sebagaimana halnya Kain. Kalau mereka tidak menerima darah yang menyucikan itu, mereka berada di bawah hukuman. Tidak ada jalan lain oleh mana mereka yang dapat dilepaskan dari perhambaan dosa. Iman yang benar, yang bergantung sepenuhnya kepada Kristus, akan dinyatakan melalui penurutan kepada semua tuntutan-tuntutan Allah. Mulai dari zaman Adam sampai sekarang ini, pertarungan yang besar itu menyangkut penurutan terhadap hukum Allah. Dalam segala zaman selalu ada orang yang mengaku di perkenanan Tuhan, sekalipun mereka tetap melanggar beberapa dari antara hukumannya. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa oleh perbuatan iman menjadi sempurna, dan bahwa tanpa usaha penurutan iman itu mati. Itu di dalam Yakobus 2:22 dan 17. Ia yang mengaku kenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita akan lebih mengerti lagi bahwa kita dalam zaman ini, kita selalu diuji, kita selalu diperingatan bahwa kita mempersembahkan itu jangan hanya dipermainkan. Biarlah korban persembahan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita tahu bahwa korban persembahan yang sejati adalah korban yang kita pasrah kepada Tuhan dan berikan yang terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang sederhana ini. Kembali kami diingatkan bahwa kami membawa korban persembahan dengan iman yang sebenar-benarnya tulus murni, tanpa ada suatu cacat celah. Oleh karena darah-Mu Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib, kami yakin dan percaya Engkau sudah menyempurnakan korban persembahan kami, yaitu korban pujian dan penyembahan kami, karena Engkau telah menggenapi apa yang telah dunia lakukan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menghormati hadirat-Mu, ajar kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Haleluya. Amin.